Ya enggak? Ya. Oke, sekarang kita pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, berhubung kita pelajaran pendidikan Pancasila, supaya lebih semangat kita nyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu. Yuk, sekarang anak-anak bisa berdiri dulu supaya bisa tambah semangat. Kemarin ada yang nonton bola Indonesia lawan Jepang? Pak kosong ya, supaya lebih mencintai tanah air kita nyanyi Garuda Pancasila nih. Sudah siap? Sudah lebih berkeringat ya? Nah, lumayan sudah belum berkeringat. Oke, hari ini Puspita mau membahas sedikit tentang tata krama. Ada yang sudah pernah mendengar tata krama? Unggah ungguh. Misalnya kalau kita sama orang yang lebih tua itu harus bagaimana? Menghormatinya. Terus kira-kira kalau ketemu orang di jalan, misalnya orangnya lagi duduk nih di depan rumah, kita kalau lewat harus ngapain? Monggo, permisi. Iya. Terus kalau misalnya kita diberikan sesuatu sama orang, kira-kira kita mengucapkan terima kasih. Itu adalah contoh dari tata krama. Nah, kira-kira kalau tata krama itu wajib nggak dilakuin? Wajib. Nah, kira-kira kalau nggak dilakuin dapat apa? Misalnya kita habis dikasih orang, kita nggak bilang terima kasih. Kira-kira gimana? Dapat dosa. Terus, kira-kira dapat apa lagi? Kira-kira orang yang memberikan itu akan gimana sama kita? Misalnya, Puspita udah ngasih gunting ke Mas Gibran. Terus Mas Gibran gak bilang makasih. Kira-kira Puspita gimana? Sakit? Hati? Udah dikasih, tapi gak dibilang makasih kan? Berarti Mas Gibran gak menghargai pemberian Puspita. Seperti itu. Sebelum memulai materi selanjutnya, Puspita punya ice breaking. Kalau kemarin kita sudah bermain kata harimau, sekarang Puspita bermain kata labubu. Ada yang tahu labubu itu apa? Boneka. Permainannya tetap sama kayak kemarin. Sekarang Puspita minta berdiri dulu semua. Nah, karena ini berkelompok, jadi nanti silakan saling cuk-cukan tangan, semuanya gini. Permainannya tetap sama. Berdiri ya, berdiri. Ada yang konsentrasi. Pada suatu hari, Puspita akan berkunjung ke toko mainan. Di sana, Puspita melihat banyak sekali boneka. Ada boneka kuah, wayang, ada boneka labubu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna norma. Nah, betul sekali. Kedua, nanti kita juga akan menggunakan sabtu norma. Dengan sabtu norma ini nanti kita akan mengidentifikasi norma agama dan norma kesusilaan. Betul. Nanti juga kalian akan diskusi kelompok. Nanti juga kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, yang Puspita nilai apa nanti? Kalau diskusi kelompok nanti yang dinilai keaktifannya, membantu nggak temannya lagi berdiskusi. Kemudian nanti kalau misalnya pas presentasi suaranya kecil apa enggak? Jadi kalau presentasi suaranya yang keras supaya teman-teman dari kelompok lainnya bisa. Nah, nanti yang tidak presentasi mendengarkan kan lagi di depan, jangan ngobrol sendiri. Nanti kalau ngobrol sendiri nggak ada apa-apa. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Ya, tidak, bisa kita lanjut ya. Oke. Nah, silahkan sekarang anak-anak bisa menyimak video yang Puspita tayangin. Tolong disimak baik-baik. Ya, suaranya yang ada.
bentuk cara bertingkah laku di masyarakat. Begitupun dengan norma. Norma itu apa? Aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat. Apa norma itu? Aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Apa norma? Aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Oke, kita lanjut dulu. Nah, norma itu ada 4. Yang pertama, norma agama, tadi di video juga sudah dijelaskan. Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Nah, kita hari ini belajarnya 2 norma dulu, biar kalian paham dulu, yaitu norma agama dan norma kesusilaan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, norma agama. Nah, norma agama itu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhannya kita siapa kalau sebagai umat Islam? Allah. Iya, betul, Allah. Jadi hubungan kita sama Allah itu gimana caranya? Nah, caranya bagaimana? Iya. Sumbernya itu dari mana sih kalau norma agama? Nah, agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Yang pertama Islam. Nah, kitab suci umat Islam apa? Al-Quran. Betul. Nah, yang kedua itu Kristen. Nah, Kristen ini ada 2. Ada namanya Kristen Protestan dan ada Kristen Katolik. Nah, tapi dua-duanya itu kitabnya Injil. Atau kalian pernah punya teman yang berbeda agama? Punya. Nah, mungkin pernah tuh sesekali ke rumahnya mungkin melihat ada kayak Alkitab. Nah, Alkitab itu sebenarnya Injil itu disebutnya Alkitab oleh umat Kristen. Kemudian Buddha. Buddha itu ada namanya, kitabnya juga ada mereka. Namanya Tripitaka. Nah, bener kan? Kira-kira ada yang pernah melihat gak Tripitaka itu bentuknya seperti apa? Nggak ada ya. Kemudian Hindu itu kitab sucinya namanya Weda. Weda. Bukan Weda ya, Weda. Dan terakhir itu adalah Konghucu. Konghucu itu kitab agamanya itu Sisu Uji. Nah, jangan sampai salah ngomong. Namanya Sisu ya, bukan Susi. Nanti kalau lapar bilangnya Susi. Oke. Iya. Ini. Oke. Oke. Nah, dalam nama agama itu kita diberitakan untuk apa? Beribadah. Selain beribadah apa lagi? Saling menolong. Antar pemeluk agama itu harus menghormati. Dan yang terakhir itu menghormati orang tua dan masih banyak lagi. Nah, larangannya misalnya mencuri, membunuh, durhaka itu termasuk larangan dalam nama agama. Saksinya apa tadi sudah disebutkan? Mendapat dosa atau azab dari Tuhan. Siapa yang nonton film Azab di Indonesia? Nah, pasti pada sering nonton ini. Nah, itu adalah contoh dari azab kalau kita melanggar aturan Tuhan. Nah, berikutnya adalah norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan itu dari hati kita. Misalnya, hati kita itu harus bersih. Nggak boleh sombong, nggak boleh pelit, nggak boleh apa lagi? Nggak boleh mencaci orang lain. Nah, misalnya nih, berperilaku jujur, membantu orang lain, tidak sombong, itu termasuk norma kesusilaan. Kemudian larangannya apa? Misalnya tadi seperti yang sudah bilang, tidak mengucapkan terima kasih, berbicara dengan nada tinggi apalagi sama orang tua. Kemarin itu kita ada diminta sama murid. Kira-kira sama nggak kayak gitu? Boleh nggak? Misalnya, kita cuma kasih tahu mas, nggak boleh kayak gitu ya. Oh, ngatur-ngatur kayak itu patut nggak? Nggak boleh. Nah, kemudian kita musik dengan suara juga nggak boleh. Kemudian menyetelnya itu teman malam. Siapa yang nyetel itu teman malam gitu? Nggak orang tidur. Yang lagi yang ada yang tidur. Ah, betul. Kan kasih ya namanya nggak bisa tidur kan? Kemudian kematian mengumpat. Mengumpat itu bukan kita juga. Lewat itu mengucapkan kata-kata kotor. Misalnya ngatain temannya dengan binatang. Nah, itu tidak boleh. Kira-kira saksinya apa? Saksinya penyesalan, malu, atau jauhi, sehingga tidak percaya lagi. Sudah? Ada yang mau bertanya dulu? Tidak. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berikutnya kita akan bermain saku norma. Oke. Nah, setelah ini, terus kita akan membagikan kartu diannya. Tiket. Satu orang mendapatkan 1. Oke, sudah. Silakan kalian pikirkan kira-kira itu masuknya ke perintah atau larangan. Kalau masuknya perintah, sekarang dilihat lagi itu norma agama atau norma kesusilaan. Nah, kemudian untuk larangannya juga, larangannya dilihat itu larangan norma agama
Larangannya itu mencuri sama membunuh. Kira-kira betul atau salah ini? Iya betul ya. Kemudian ini norma kesusilaan ini ramai pengunjungnya nih. Kita lihat dulu. Nih, balas dendam. Balas dendam itu kira-kira masuknya norma agama atau norma kesusilaan ya? Kira-kira Allah itu ngajarin kita untuk menjadi manusia pendendam atau enggak? Enggak, berarti kan itu larangannya dari norma agama. Kita masukkan ke kantong norma agama ya. Dan itu kesusilaan. Iya betul. Nah, sekarang Uswita akan membentuk kelompok. Kelompoknya nanti Uswita bagi menjadi 4. Ya, ini kemarin sudah berdasarkan asesmen awal kita sudah membentuk kelompok. Jadi nanti tugasnya kalian akan Uswita bagi LKPD. Nanti kalian mengerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Oke? Oke, boleh disimak baik-baik dulu LKPD masing-masing kelompoknya. Untuk yang kelompok 2 dan 3, boleh tolong diperhatikan dulu LKPD-nya. Kelompok 2 dan 3 dulu ya. Kelompok 2 dan 3 di sini ada balon udara. Nah, di kantong paling depan itu kita sudah membuktikan balon udara yang berisikan larangan dan perintahnya. Oke, sebentar. Misalnya mengabaikan sama aturan lain itu termasuknya larangan atau penerapan? Larangan
Sudah. Oke, kalau gitu boleh ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kembali dulu ke kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, untuk kelompok yang lainnya, karena waktunya sudah mau habis, jadi boleh kita lanjutkan presentasinya di pertemuan berikutnya. Oke, tadi kelompok 3 sudah menjelaskan tentang contoh penerapan norma agama dan contoh penerapan norma kesusilaan. Kemudian juga sudah dijelaskan oleh kelompok 3 tentang contoh pelanggaran norma agama dan contoh pelanggaran norma kesusilaan. Ada yang masih ingat tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3? Contoh penerapan norma agama apa? Betul, beribadah sesuai keyakinan. Nah, kemudian contoh norma kesusilaan apa tadi? Menghormati orang lain. Kemudian kalau pelanggaran norma agama contohnya apa? Mencuri. Kemudian kalau contoh norma pelanggaran norma kesusilaan apa? Contohnya? Iya, tidak mengucapkan terima kasih. Nah, berarti hari ini kita sudah dapat 2 ilmu itu tentang norma agama dan norma kesusilaan. Kalau tadi norma agama itu hubungan antara manusia dengan siapa? Tuhan. Tuhannya kita siapa? Allah. Betul. Kalau melanggar mendapatkan sanksi berupa apa? Azab dari Tuhan, dosa, bisa masuk neraka. Kalau norma kesusilaan itu hubungan yang berkaitan dengan hati nurani manusia. Kalau dilanggar kita akan gimana? Menyesal dan malu. Nah, tadi berarti apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Norma apa? Kemudian apakah kalian sudah paham materi yang kalian pelajari hari ini? Paham? Paham. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana perasaan kalian selama pelajaran ini? Ada yang senang, ada yang tegang, ada yang sedih mungkin karena tidak bisa menjawab mungkin. Oke, sebelumnya kita akan memberikan lembar penilaian diri. Di sini tidak ada jawaban benar dan salah. Semuanya benar, tidak ada jawaban salah.